Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrian Fathar Rizkiansah. NPM saya 41182191240012 dari Paralel 1. Duduk saya di sini, saya ingin mengerjakan sebuah tugas berupa video untuk memenuhi mata kuliah anatomi. Sebelum itu, yang terhormat Bapak Dr. Didin Abidin MSI MPD serta Bapak Loan Subarno SPD MPD. Jadi duduknya saya di sini ingin membawakan materi tentang lapisan-lapisan pada kulit. Jadi, apa itu kulit? Kulit itu lapisan kulit terluar tubuh manusia serta berfungsi sebagai pelindung dan pengatur suhu tubuh serta melindungi organ bagian dalam. Yang kita ketahui mungkin hanya kulit ini saja. Sedangkan di kulit ini ada beberapa jenis lapisan kulit. Jadi yang akan saya bahas di sini yaitu yang pertama, ada lapisan epidermis atau bisa disebut lapisan luar yang bisa kita ketahui ini lapisan ini. Dan yang kedua itu setelah epidermis yaitu ada lapisan tengah atau bisa disebut lapisan dermis. Dan yang terakhir lapisan dalam atau bisa disebut juga dengan lapisan hipodermis. Dan di sini yaitu lapisan luar. Yang akan saya bahas pertama lapisan luar atau epidermis. Dan di epidermis itu ada yang namanya keratin. Apa itu keratin? Keratin adalah protein alami yang terkandung dalam tubuh manusia dan hewan. Jadi, keratin adalah protein alami yang diproduksi tubuh untuk menjaga kesehatan rambut, kulit, kuku, organ dalam, dan kelenjar. Serta di lapisan epidermis ini ada yang namanya terdapat limfosit. Apa itu limfosit? Limfosit itu adalah jenis sel darah putih yang berperan penting dalam sistem imun tubuh. Jadi limfosit itu sel darah putih dalam sistem kekebalan tubuh untuk melawan infeksi seperti virus, bakteri, dan sel kanker. Dan di bagian lapisan epidermis ini terdapat melanosit. Apa itu melanosit? Melanosit itu jenis sel kulit khusus yang berfungsi menghasilkan melanin. Jadi, melanosit ini sel yang memproduksi dan mengandung pigmen melanin di kulit maupun di mata. Dan lapisan kedua atau bisa disebut dengan lapisan tengah yaitu dermis. Di bagian lapisan dermis ini terdapat ada yang namanya elastin dan kolagen. Seperti yang saya berikan contoh gambar di belakang ini, jadi apa itu elastin? Elastin itu protein yang memberikan kekuatan elastis dan fleksibilitas pada jaringan tubuh. Serta kolagen itu protein yang memberikan kekuatan dan struktur pada jaringan tubuh. Dan di bagian lapisan kedua ini atau lapisan tengah atau bisa disebut dengan dermis ada yang namanya fagosit. Apa itu fagosit? Fagosit adalah jenis sel darah putih yang berperan penting dalam sistem imun tubuh. Bertanggung jawab untuk mengenali, menelan, dan menghancurkan zat asing seperti bakteri, virus, dan sel-sel mati. Seperti yang kita ketahui, yang di lapisan epidermis tadi ada yang namanya limfosit. Atau bisa dibilang kedua ini memiliki makna yang sama, yaitu sama-sama sel darah putih. Jadi apa sih perbedaannya limfosit di bagian lapisan epidermis dengan fagosit di lapisan dermis? Jadi perbedaannya di antara kedua ini yaitu perbedaan fagosit itu menelan dan menghancurkan zat asing. Sedangkan limfosit mengenali dan melawan infeksi dengan antibodi. Jadi itulah perbedaan dari kedua sel darah putih ini.
Dan yang terakhir yaitu ada lapisan dalam atau bisa disebut dengan hipodermis. Dan di bagian hipodermis ini ada yang namanya leptin. Apa itu leptin? Leptin itu adalah hormon. Jadi, hormon yang diproduksi oleh sel-sel lemak pada tubuh kita yaitu berperan sangat penting dalam mengendalikan nafsu makan dan rasa lapar. Ketika kita merasakan sedang nafsu makan kita tinggi, terus kita habis beraktivitas, melakukan aktivitas yang melelahkan dan merasakan rasa lapar, itu terjadi karena leptin atau bisa disebut dengan hormon protein yang disebabkan diproduksi oleh sel-sel lemak pada tubuh kita. Dan di bagian lapisan hipodermis ini ada yang namanya fibroblast. Apa itu fibroblast? Fibroblast itu sel yang berperan penting dalam pembentukan dan perbaikan jaringan ikat tubuh. Atau bisa dibilang ini dengan regenerasi. Regenerasi itu sebagai contoh ketika kulit kita tergores, terkelupas, ataupun terbakar, gosong. Ketika luka-luka tersebut sudah mulai pulih, sudah sembuh, sudah mulai mengering, itu nanti lapisan kulit-kulit yang sudah mati atau sel kulit mati ini akan keangkat keluar, serta tumbuhlah lapisan kulit baru, yang mana terkadang itu tekstur kulitnya itu berbeda dengan kulit kita yang pada umumnya. Serta di bagian terakhir ini, hipodermis ini atau bagian dalam ini, ada yang namanya makrofag. Makrofag itu sejenis sel darah putih juga yang berperan penting dalam sistem imun tubuh. Jadi bisa dikatakan makrofag ini adalah berfungsi untuk sebagai pelindung, proteksi di lapisan kulit terdalam atau bisa dibilang lapisan dalam, yaitu hipodermis. Dan di sini ada beberapa saya cantumkan contoh-contoh penyakit kulit yang mungkin sebagian orang sudah familiar, ada beberapa yang mungkin belum familiar, belum sama sekali mendengar atau mengetahui jenis penyakit kulit ini. Yang pertama yaitu kita bisa ketahui jenis penyakit kulit umum, yang mana pada umumnya itu terjadi ketika kita mulai beranjak dewasa atau bisa disebut dengan pubertas, yaitu jerawat. Atau bisa dibilang itu acne prone karena penumpukan kotoran, kelenjar kotoran minyak di pori-pori kita, yang mana itu membuat pori-pori kita tersumbat dan akhirnya timbullah sebuah jerawat. Dan yang kedua, ini yang mungkin kurang terdengar familiar di kalangan umum. Karena sepengetahuan saya dan sepengalaman pribadi saya, penyakit ini itu bisa dibilang sering terjadi itu di kalangan para santri. Karena kebetulan alhamdulillah saya lulusan pesantren waktu SMP. Jadi, saya tahu penyakit ini karena saya sendiri yang mengalami. Penyakit ini namanya skabies. Skabies itu sejenis penyakit kulit menular yang mana seperti bintik-bintik koreng, tapi di dalamnya itu terdapat isi seperti nanah dan darah. Itu kenapa bisa disebut penyakit santri? Karena santri inilah yang gampang rentan terpapar penyakit ini menular. Karena kehidupan santri itu yang pertama, kita tidur bareng-bareng satu kamar, mandi bareng-bareng di sebuah bak, jadi gampang rentan terpapar, tertular penyakit skabies ini. Dan yang ketiga yaitu contoh penyakit kulit yaitu dermatitis atau radang kulit. Terus yang terakhir yaitu contoh penyakit kulit kanker, yaitu karsinoma sel squamosa, atau bisa dibilang kanker yang terjadi pada lapisan atas kulit atau epidermis, tepatnya pada sel-sel squamosa yang berfungsi sebagai pelindung kulit. Dan di sini yaitu ada beberapa tips menjaga kesehatan kulit.
Yang pertama yaitu perawatan harian. Seperti yang kita ketahui, ketika kita beraktivitas di luar ruangan atau outdoor, kebanyakan kita berkendara dan lain sebagainya, alangkah baiknya ketika kita sudah melaksanakan semua kegiatan tersebut, alangkah baiknya kita membersihkan diri, membersihkan tubuh, perawatan harian seperti mandi, cuci muka, cuci tangan, cuci kaki, dan lain sebagainya. Ketika kita merasa diri kita itu sudah kotor, terkena debu, asap, polusi, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat itu diusahakan minimal memperbanyak minum air putih. Minimal minum air putih itu sehari itu 8 gelas. Dan makan makanan yang tinggi protein ataupun bergizi seperti buah dan sayur. Dan kurangi makan makanan junk food yang frozen yang instan tinggal goreng atau seblak dan lain sebagainya. Serta diusahakan olahraga minimal sehari 30 menit itu udah lebih dari cukup untuk menjaga kesehatan kulit. Dan yang terakhir itu perlindungan dari sinar UV. Kebetulan mungkin terutama bagi kalangan lelaki, remaja, itu paling males banget yang namanya pakai sunscreen. Kenapa bisa males? Karena mungkin pikiran lelaki itu tidak mau seribet perempuan yang seharus skincarean dan lain sebagainya. Karena menurut pribadi saya sunscreen itu penting karena dia bisa memproteksi, melindungi terutama pada kulit bagian wajah dari paparan sinar UV atau paparan sinar matahari. Kita para remaja, teruntuk para lelaki, mungkin kebanyakan orang berpikir itu tidak mau ribet, tidak mau capek, terus nggak suka yang terlalu terlalu ribet. Jadi ya udah kita mandi kelar. Sedangkan sunscreen ini tuh sangat penting untuk melindungi proteksi terutama kulit wajah kita. Oke, berhubung sudah selesai semua materi saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata, bila ada kata-kata saya yang terbelit-belit, mohon dimaafkan karena di sini saya juga masih tahap pembelajaran. Jadi mohon dimaafkan dan mohon dimaklumkan. Bila ada saran, kritik, boleh silakan untuk mengintrospeksi diri saya sendiri supaya bisa jauh lebih baik lagi memperbaiki public speaking saya di depan kamera. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.